Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya di acara yang sangat spesial Tribun Ambon Podcast volume 5 Tribuners. Di edisi kali ini saya Ridwanto Samu sudah kedatangan tamu spesial. Kali ini kita akan berbicara tentang industri perfilman di Maluku Tribuners dan kita kedatangan pendiri komunitas Walang Kreatif. Boleh diperkenalkan Bang? Baik, terima kasih. Eh, s- Perkenalkan saya Abdul Latif Fakahubun. Nah, biasanya dipanggil Latif. Nah, mungkin untuk sementara. Oke, jadi eh, Bang Latif ini merupakan pendiri dari komunitas perfilman yaitu Walang Kreatif, Bang ya. Iya, Untuk saat ini Bang Latif sendiri eh, aktivitasnya apa nih, Bang? Selain di Walang nih. kebetulan sebagai pengajar Oke, guru di SMK SMK Negeri 7 Ambon. Negeri 7 Ambon, teman. Jadi selain menjadi guru juga menyempatkan waktunya untuk terus mendukung industri perfilman di Maluku, Tribuners. Kita beranjak lebih jauh nih Bang, saya panggilnya Bang Latif aja mungkin Boleh, ya, boleh. Bang Latif. Jadi Walang Kreatif ini mungkin untuk sebagian besar masyarakat Maluku belum belum terlalu mengenal Bang ya, karena seperti kita tahu kan Kota Ambon ini merupakan kota musik Bang. Jadi lebih banyak kemudian orang-orang mengarah ke musik, sedangkan industri perfilman sendiri belum, meskipun perlahan-lahan mulai menanjak, tapi belum benar-benar diketahui oleh masyarakat nih. Mungkin Bang Latif bisa sedikit menjelaskan kepada tribuners, pada masyarakat Kota Ambon, apa sih Walang Kreatif itu? Baik, untuk kami di Rumah Film Walang Kreatif sendiri, maksud dan tujuan kami mendirikan rumah film ini adalah bagaimana kita bisa mewadahi sinias-sinias muda untuk mereka bisa eh, berkompetensi, mengembangkan kompetensi mereka di bidang perfilman. Dan itu satu prospek yang sangat menarik untuk mereka nanti pada saat mereka bisa melihat apa sih yang akan saya dapat pada saat Hmm. nanti setelah lulus sekolah atau setelah lulus perkuliahan. Jadi Mungkin seperti itu. eh, bisa dijelaskan lebih dalam lagi mungkin Bang, awal berdirinya Walang Kreatif ini, Abang sebagai pendiri sejak kapan sih Walang Kreatif mulai Abang dirikan? Kebetulan untuk Walang Kreatif sendiri sejak 2016 maaf, 2016 itu kami coba untuk mengembangkan atau melihat potensi-potensi anak-anak ini, di mana eh, ada banyak hal yang bisa kita eh, kembangkan. Nah, dalam artian potensi itu kita lihat di Maluku ini kan banyak sekali kultur budaya ya. Hmm. Nah, kita coba untuk mengemas walang kreatif ini untuk bisa mengembangkan nilai-nilai budaya tadi atau kultur tadi untuk bisa diketahui oleh orang banyak. Nah, di walang kreatif sendiri kami sudah saat ini sudah lebih dari mungkin 15 personil yang eksis atau krunya, dan kami masih eksis sampai saat ini dan mungkin akan terus untuk meregenerasi Hmm. seperti itu. Jadi awal berdirinya ini apakah memang di sekolah atau Betul. gimana Bang? Jadi sebenarnya di untuk awal berdirinya kami masih di lokal sekolah, Oke. cuman pada saat kita melihat yang sekolah ini kan tentunya mereka akan lulus eh, atau tamat dari Hmm. sekolah. Nah, dengan potensi yang sudah mereka pelajari di sekolah, jadi kita coba merekrut kembali dengan alumni-alumni tadi. Dan pada saat mereka kembali, tidak hanya sebatas untuk apa namanya mereka datang bergabung tidak, tapi sudah dengan mereka punya ide Hmm. untuk bagaimana, ayo kita mau kembangkan apa. Jadi eh, awalnya memang dari sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga rekruternya dari luar juga. Dari orang luar juga Orang berarti luar Bang ya. juga. Tapi berarti
Kemudian orang-orang ini, siswa-siswa ini dibentuk agar ketika mereka keluar sudah ada ilmu ya, Bung ya. Betul. Karena kan banyak sekali nih. Jadi kalau di film itu kan kita butuh teamwork. Hmm, Jadi tidak hanya sebatas kalau di fotografi kan yang punya peralatan kita sendiri, yang moto kita sendiri, yang merasakan kita iya. sendiri. Tapi kalau di videografi kan kita butuh tim. Nah, ada bagian yang bagaimana dia harus mendapatkan atau pembuatan ide, gagasan mereka, kemudian nanti ada yang bagian divisi untuk pengambilan gambar, kemudian nanti pada saat pengambilan gambar sudah selesai materinya, mereka bisa langsung melakukan pengeditan pada saat pasca produksi nanti. Jadi dari komunitas ini mungkin keluarannya adalah berbagai macam kompetensi yang Iya, mereka ada yang miliki. bisa nulis, ada yang Nulis, kemudian bisa ya. jadi sineasnya di dalam, Bang ya. Tapi menariknya gini, Bang. 2016 apakah di sejumlah sekolah di Kota Ambon ini sudah ada kurikulum yang memang sesuai dengan apa yang Walang buat saat itu, Bang? Kebetulan karena di sekolah itu kan jurusannya multimedia waktu itu, pada saat itu. Dan pada saat itu kan belum ada produksi film. Mm. Nah, di multimedia itu kan di semester 5, 6 itu kan mereka harus belajar tentang TPAV. TPAV itu apaan, Bang? TPAV adalah teknik audiovisual. Oke. Jadi, apa yang mereka kembangkan di situ, mereka harus buat sebagai satu tugas akhir. Misalkan capaiannya atau outputnya adalah mereka akan membuat iklan layanan masyarakat atau membuat film-film pendek yang mungkin masih berdurasi pendek, 1 menit atau 2 menit seperti itu. Nah, dari situ mereka mulai tertarik dengan audiovisualnya tadi. Jadi mereka mulai coba untuk mengembangkan yang lebih lagi. dalam Misalkan lagi. mereka ingin membuat film-film pendek. Nah, di 2016 itu kebetulan kami mengawali dengan satu film dokumenter yang mana kita mengangkat temanya tentang sejarah di Jazirah Leh itu. Oke. Nah, pada saat itu kami ikutkan pada festival sejarah untuk direktorat sejarah. Kemudian alhamdulillah kami atau tim dari Walang Kreatif itu masuk nominasi 10 besarnya Skalanya nasional. nasional, Bang ya. Betul, nasional. Dan itu punya sertifikat langsung diberikan dari menteri. Oke, itu film yang ini ya, Bang. Saya pernah bikin beritanya nih, menyusuri Sejarah. sejarah di negeri Kaitetu itu, Bang Ya, ya. di Jazirah Leh. Itu durasinya berapa menitan, Bang, yang dibikin saat itu? Saat itu 15 menit, kurang lebih 15 Wah, menit. lumayan juga, Bang ya. Iya. Karena kita mengangkat sebenarnya sejarahnya lebih mengarah ke Masjid Tua Wapoe-nya. Mm-mm. Jadi unsur-unsur apa sih yang ada di dalam film itu, dia lebih mengarah ke Masjid Tua Wapoe. Nah, ini kan tapi Walang Kreatif ini apakah akomodasinya benar-benar dari SMK 7, Bang? Seperti kan membuat film kan tentunya kayak tadi Abang bilang kan butuh bukan hanya sekedar ide dan gagasan, tapi Iya. butuh peralatan yang lebih lengkap, ada kamera di sana, ada alat-alat yang memang dibutuhkan. Seperti apa kira-kira, Bang? Tentunya kita mengharapkan itu ya, ada peralatan yang dibutuhkan yang didukung oleh pihak sekolah atau pihak pemerintah. Nah, cuman kalau kita terus menunggu, Yes. ide itu akan menghilang. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Ya udah, yang tidak ada bagaimana caranya kita adakan. Dan itu yang kami kerjakan selama ini. Jika ada teman-teman atau adik-adik itu punya ide gagasan, ya udah kita langsung melaksanakan itu atau mengerjakan tanpa harus nanti setelah itu kalau misalkan dilirik oleh pihak Iya. sekolah atau mungkin dari pemerintah daerah, ya alhamdulillah. Tapi itu tadi, kalau kita menunggu kita akan tertinggal Semakin jauh. lama, Bang. Nah, itu Idenya dia. hilang justru. Hilang. Dan sangat disayangkan sekali. Berarti saat itu memang betul-betul Abang bersama teman-teman yang masuk ke dalam komunitas itu
cari sendiri nih Bang ya, bagaimana Betul. caranya supaya bisa jalan nih Ya, karena kami kan mulainya itu dengan peralatan seadanya. seadanya Bang. Jadi awal-awal kita masih mungkin menggunakan tripod yang Mm-mm. mungkin harganya pada saat itu ya masih puluhan ribu atau Ya. yang nggak sampai yang bagus lah. Kemudian kami juga masih merakit mungkin gimbal yang kita buat itu masih menggunakan pipa paralon. Dirakit sendiri tuh Bang. Betul. Jadi kita coba buat gimana sih caranya untuk mengoptimalkan kamera ini pada saat kita jalan atau apa. Ya Oke. udah, kita buat aja gimbal tambahan atau dengan pipa paralon tadi. Tapi sekarang sudah Sekarang alhamdulillah kita sudah didukung iya. dan mungkin eh, terakhir kita sebelum Pusbang Film bubar Mm. itu kan banyak sekali apa namanya dari Pusbang itu melihat potensi-potensi di daerah, bukan cuma Mm-mm. di daerah Jawa saja tapi seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Dan kebetulan untuk di saat ini di apa namanya untuk produksi film ini untuk Indonesia Timur baru di SMK 7 Ambon. Baru di SMK 7 Betul. Ambon. Untuk wilayah Indonesia Indonesia Timur. Timur. Terus kemudian gini Bang, di Ambon kita tahu kan, seperti yang tadi saya bilang di awal kan, lebih dikenal dengan musik nih. Anak-anak muda dari bahkan SMP Ya, itu dikit-dikit mau nyanyi, dikit-dikit mau nyanyi. Kemudian bagaimana sih strateginya Walang Kreatif itu untuk mencoba menggait anak-anak milenial ini agar lebih sedikit menyukai perfilman nih Bang, industri perfilman. oke, baik. Sebenarnya kita nggak apa namanya, kita tidak harus keluh kesah Hmm, karena pemerintah lebih memprioritaskan film, maaf, musik. musik. Justru kami sangat senang karena kami bisa eh, berpartner dengan teman-teman di musik itu sendiri. Eh, Kebetulan beberapa film yang kami buat itu lebih mengarah kepada bagaimana pengembangan musik daerah. Oke. Nah, 2 tahun terakhir sampai yang kemarin kita coba mengembangkan bagaimana salah satu putri daerah yang memiliki potensi suara yang menarik, sangat bagus. Kemudian kita publikasikan dengan pembuatan film dokumenter dan alhamdulillah pada saat itu kita coba maju ke Hmm. festival KPK, Oh ya, KPK pernah di festival KPK juga KPK, saya. cuman pada saat itu kita hanya pada batas 20 besar. Ah, Nah, itu salah satu kolaborasi antara film dan musik dan musik. bisa untuk dikembangkan di Maluku. Jadi kita tidak berkecil hati untuk kenapa sih harus pemerintah cuma lihat Yes. musik tapi film belum. Tapi kita coba perlahan-lahan yang kita buat adalah dalam bentuk karya. Iya. Dan karya itu kalau misalkan dia akan menarik atau bagus, maka otomatis kan nanti ada lirikan-lirikannya itu. Hmm. Itu seperti apa tuh Bang? Misalkan kolaborasi antara film dan musik. Kayak tadi tuh filmnya genrenya kayak gimana juga ya? Eh, Kebetulan yang kita kembangkan kemarin bagaimana dia menceritakan keluh kesah dia pada saat pandemi, Hmm. kemudian dia hanya di rumah, tidak melakukan sesuatu karena tidak bisa keluar secara otomatis dia harus di situ membuat sebuah karya. Nah, dia coba menciptakan lagu yang mana lagu itu disajikan atau diciptakan sendiri kemudian di arrangement sama teman-temannya juga, Ah, teman-teman eh, di sekeliling dia. Lalu kita coba untuk mendokumenterkan. oh, kayak genrenya masuk ke dokumenter juga Bang ya? Iya, betul. Hmm, Nah, itu jadi sayang kan jadi potensi suaranya itu bener. kita hanya redup ya coba kita Diekspos lagi diekspos kembali Bang ya, dan dikolaborasikan dengan kolaborasi. industri film. Wah, jadi rupanya eh, industri film dan musik ini bisa jalan bareng Bisa jalan sebenarnya. bareng. Tinggal bagaimana. Ya, betul. Bagaimana untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Mm-mm. Eh, ini sudah 5 tahun nih Bang perjalanan Walang Kreatif. Tentunya sudah begitu banyak pengalaman yang dilewati kan. Betul. Untuk saat ini sendiri
masih di era pandemi, apakah Walang punya program-program yang atau rencana mengikuti kontes apa seperti itu kira-kira ke depannya, Bang? Tentunya untuk kontes kita akan mengikuti arus ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan potensi adik-adik ini untuk terus membuat sebuah karya. Karena kalau kita menunggu apa namanya festival atau apa, nanti kan secara seolah-olah mendadak gitu. Mm-mm. Jadi keluaran ide-ide itu secara otomatis tidak full. Nah, jadi kita coba kembangkan mulai dari sekarang. Ayo, apa sih yang kamu punya? Kita coba kembangkan. Nah, jadi tidak hanya monoton kita menunggu momen event atau apa, tapi bagaimana mulai membiasakan supaya mereka berkarya itu tanpa harus menunggu. Nanti tinggal pada saat sudah ada event itu, baru kita coba mengisinya. Berarti sementara ini masih masih jalan, kayak teman-teman mungkin yang bagian naskah Ya, betul, memperdalam memperdalam ilmu aja, Bang. naskahnya. Jadi supaya karena kan kadang kita juga bisa mengikutsertakan mereka untuk misalkan ada pelatihan-pelatihan pembuatan skenario. Mm. Nah, sudah beberapa kali teman-teman dari Walang Kreatif itu kita coba ikutkan, dan alhamdulillah mereka dari setelah mengikuti pelatihan-pelatihan itu mereka bisa mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang didapatkan pada saat itu, Oke. kemudian dikembangkan lebih menarik lagi. Nah, 15 personil tadi kalau nggak salah, Bang, ya. Ya, untuk saat ini yang eksis, Itu bidang-bidang apa saja, Bang? Dan untuk di dalam Walang Kreatif ini apa-apa saja yang bisa teman-teman pelajari sebenarnya untuk di dunia perfilman sendiri? untuk di bidang apa yang mereka dapatkan sebenarnya secara tahap-tahap itu sudah terbentuk ya. Jadi misalkan ada yang menangani tentang bagaimana penggagasan ide. Oke. Mereka kita bentuk apa sih yang bisa kamu dapatkan dengan isu-isu yang ada di sekitar lingkungan. Hmm. Jadi kita tidak harus mengklaim kamu harus buat isu tentang tema ini, enggak. Jadi biarkan mereka mendapatkan ide dengan apa yang mereka lihat, rasakan di sekitar lingkungan saja. Kemudian ide itu bisa dikembangkan jadi satu topik atau cerita yang menarik. Nah, setelah mereka mendapatkan ide, kemudian dari tim yang ada kita coba membagi teamworknya. Oke. Nah, dari teamwork itu kan ada nanti tiga tahapan proses pekerjaan nih. Dari praproduksi, kemudian produksi, sampai Oke. pada pasca produksi. Nah, di tahapan praproduksi ini kan harus betul-betul diperkuat. Karena nanti kalau tidak diperkuat pada saat di praproduksi, nanti susahnya di produksinya. Oke. Jadi misalkan di situ pada saat mereka pembuatan ide cerita itu ada yang belum apa namanya Belum lengkap lah lengkap atau istilahnya. belum pas dengan teman-teman krunya, mereka bisa komplain atau bisa Hmm. menambahkan. Jadi menambahkan supaya semua bisa dapat satu konten yang betul-betul nanti dikerjakan itu tanpa ada harus hambatan. Nah, di situ adu argumen semua ada di situ di praproduksi. Nah, kemudian setelah mereka coba mengemas di praproduksi udah selesai, misalkan udah clear di skenarionya sampai pada mereka membreakdown itu naskah cerita dengan tupoksi kerjanya masing-masing, misalkan di apa namanya di DOP sendiri dia harus membuat storyboardnya, kemudian untuk lightingnya, DOP ini bagian apa, Bang? untuk tata kamera. Tata kamera. Iya. Kemudian nanti di lightingnya, kemudian nanti di untuk wardrobe, semua semua saling untuk apa namanya mensupport. Kemudian mereka membreakdown naskah tadi. Nah, setelah udah selesai, timnya udah solid, udah tahu tupoksi kerjanya, baru mulai turun ke lapangan untuk produksi. Nah, di produksi tinggal kita berdasarkan naskah tadi. Ya. Berarti penulis naskahnya juga dari teman-teman di Betul. dalam. Di Walang Kreatif itu sendiri. Nah, setelah itu dari apa namanya? Dari tahapan produksi itu
proses pengambilan gambar mulai menyelesaikan di skenario. Jika sudah selesai, baru kita masuk ke pasca produksi. Di pasca produksi di kamar editing, nah itu mereka akan coba untuk memanajemen file dari materi video potongan footage yang sudah diambil, di manajemen file kan, kemudian nanti bagian asisten editor coba mengembangkan. Setelah selesai sudah klop manajemen filenya, kemudian baru masuk pada si editornya untuk proses editingnya. Lumayan panjang juga proses Betul, pembuatannya memang satu panjang. film ya. Betul sekali, dan itu perlu banyak sekali kru, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Benar. Karena cuman kalau kerja sendiri ya capek juga nantinya. Kalau biasanya pembuatan film berdurasi pendek misalkan 15 menitan itu perlu waktu berapa lama, Bang? eh Kadang kalau misalkan krunya lengkap, target kami mungkin kalau misalkan mulai dari praproduksi, Dari awal ya. dari awal penggalangan ide itu ya mungkin sekitar sebulan. Oh, lumayan juga Ya ya. sebulan. Tapi kalau misalkan kadang-kadang yang dadakan itu bisa seminggu itu. Itu kalau dadakan. Ya dadakan. Tapi ya itulah, kadang kalau dadakan gitu kita nggak maksimal. Ya, benar itu. Karena memang prosesnya yang tadi itu Ya ya cukup panjang. Kemudian Abang ini kan sementara mengajar juga, betul. mengurus walang juga nih. Bagaimana sih Abang bisa mengawasi atau melihat perkembangan masing-masing tim yang ada di dalam walang tadi? Gimana caranya nih? Ya jadi jika ada waktu luang, misalkan tidak ada jam mengajar, saya coba untuk memanggil mereka. Entah ada yang di sekolah, kadang ada yang misalkan di luar yang sudah di alumni, yang duduk di bangku kuliah, kita coba sharing. Nah, kita sharing apa yang akan kita kembangkan untuk misalkan target bulan ini apa, kita mau kembangkan apa. Nah, kita sharing, kemudian nanti dari hasil sharing itu kita putuskan siapa yang mau coba menulis untuk ide ini. Kalau misalkan sudah berproses oke, ya udah kita tinggal menunggu. Biasanya kita ngasih deadline waktu untuk penulis ya paling 3 hari, sinopsisnya dulu misalkan. Kemudian nanti Ada target-target targetnya. gitu juga, Bang. Supaya nanti kalau misalkan kita nggak kasih deadline gitu, takutnya Lama ya dia lama waktunya lagi. Nah, jadi itu yang akan kita kembangkan. Kemudian jika nanti ada waktu luang itu kadang kita juga biasanya hunting keluar. Oh, Jadi misalkan kalau misalkan di sekolah ada jam terkait dengan ini materinya, ya udah kita kaitkan aja. Anak-anak itu kita libatkan turun langsung ke lapangan. Karena dengan mereka turun ke lapangan, ada kebiasaan-kebiasaan itu menjadi satu motivasi buat mereka. benar. Nah, karena cuman kalau misalkan kita mengharapkan mereka belajar di sekolah, didapatkan di kelas, ya udah gitu-gitu aja. Ya, sekedar teori aja, Bang. Betul. Jadi saya lebih banyak sih ke pengembangan potensi anak-anak itu, kita lebih banyak ke lapangan untuk pengambilan gambar atau dan sebagainya. Benar, apalagi di lapangan justru teman-teman juga bisa lebih mudah untuk menggagas ide, Bang ya. Betul, dan itu sudah saya kerjakan mulai 2 tahun setelah saya ngajar di SMK 7. Jadi lebih banyak proses pembelajaran itu di luar. Memang untuk pengaplikasian itu juga diterapkan sebagai guru di sekolah juga, Bang. Ya, kan ada istilahnya kalau di sekolah itu kan sistem pembelajaran namanya GSM. Apaan GSM? Gerakan sekolah, apa sih namanya? M-nya itu menyenangkan. Jadi gerakan sekolah menyenangkan. Jadi mereka mengerjakan proyek-proyek itu berdasarkan mata pelajaran tapi diproyekkan. Nah, tapi kalau misalkan sudah beralih ke walang, kita ini lagi beda istilah lagi, gerakan sinias kreatif. Nah, jadi kita coba
mengembangkan sinis ini bisa berkreatif untuk apa sih yang dia miliki. Mm. Misalkan dia lebih condong punya kemampuan di DOP-nya atau tata kamera. Ya udah, kamu silakan ini kamera, kamu pelajari. Mungkin secara otodidak lihat dulu lah. Yes. Nah, dari apa pengamatan dia itu, ya udah nanti pengaplikasian kita tinggal nagih. Kamu udah belajar apa? Iya, Nah, kalau udah belajar ini bisa nggak kamu ngerjain ini? langsung ngerjain. Nah, gitu. Jadi tanpa harus menunggu, dia udah bisa langsung. Mm. Karena kalau kita mengharapkan pelajaran di sekolah, eh, apalagi kan secara struktur kurikulum itu kan, dia kan tahapan-tahapan. Agak lama ya nanti. Nah, jadi kita coba kalau misalkan waktu luang ya udah kita Langsung ayo go out. main. Kita coba nyari apa yang di luar. Mungkin kita hunting ke pasar, kita hunting ke tempat-tempat yang bisa kita Mm. publikasikan seperti itu. Jadi membiasakan anak-anak itu untuk berkreasi tanpa harus menunggu. Jadi dia istilahnya nggak usah disuruh dulu bang ya. Betul. Kalau memang sudah ada ide, oke. Kalau bisa langsung kerjain Ya, gitu. betul. Dan kadang saya coba untuk memberi deadline, misalkan seminggu ini silakan masing-masing nyari isu apa sih yang berkembang di sekitar lingkungan kamu ya. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah ide cerita yang mana kamu coba tuliskan di sinopsisnya. Tapi memang selama ini seperti film-film yang mungkin sudah dibuat, apakah ide dan gagasannya itu benar-benar dari teman-teman atau dari abang yang ini nih? Eh, kita kan tidak membatasi, atau saya tidak selalu ide saya yang bagus, Nah, nggak seperti itu. Jadi di mana mereka punya ide, ya udah kita kalau misalkan kamu mau mempertanggungjawabkan, ayo silakan jalan. dibuat sama-sama bang. Betul. Jadi yang penting kita tahu cerita awalnya dulu seperti apa. Secara garis besarnya, nanti baru ada teamwork yang memang sudah biasa dengan pembuatan cerita, sharing bareng sama mereka, kemudian kita coba setelah sudah klop ceritanya seperti apa, baru kita semua kumpul, kemudian kita mengevaluasi. Dan tidak serta-merta itu pada si penulis, tidak. Tapi memang selama ini cuma abang sendiri nih yang ngurus walang atau Enggak juga. Jadi kan ada regenerasi. Dan itu kita butuhkan, sangat membutuhkan itu. Jadi ada memang beberapa alumni yang sudah eh, yang saat ini memang punya kerja keras yang mau mengembangkan, dan kita intinya kita ingin bangun sinias-sinias muda Maluku ini untuk menjadi sesuatu lebih yang berkembang. punya kemampuan yang bisa mempertanggungjawabkan ilmunya itu ke masyarakat. Untuk genrenya sendiri, walang apakah membatasi harus dokumenter lah atau harus seperti apa? Biasanya nih untuk genre film apa-apa aja sih? Kami paling masih jalan dua ya untuk fiksi dan dokumenter. Fiksi dan Dan kalau di Maluku atau di Kota Ambon sendiri kan kami lebih dominan ke dokumenter. Karena sayang banget kan di Maluku ini kan banyak sekali unsur-unsur cerita yang perlu kita gali, kita kembangkan, karena nilai kultur budaya yang ada di Maluku masih banyak dan itu belum terekspos. Nah, makanya kita coba kembangkan teman-teman atau adik-adik ini untuk bagaimana mereka selalu mengawali dengan riset. Silakan kamu ke sini, riset apa sih yang menarik di daerah ini. Nah, dari hasil riset itulah mereka coba membangun sebuah sistem cerita itu, lalu dikemas dalam satu cerita yang utuh. memang berarti potensi untuk Kota Ambon sendiri lebih enaknya mainin dokumenter gitu, Dokumenter. Bang, ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau mungkin bisa jelaskan sedikit bang untuk Tribuners nih, dokumenter itu, film dokumenter ini kan bukan satu genre film yang benar-benar disukai oleh banyak orang kan. Betul. Banyak kan orang mungkin lebih suka nonton action, horor atau apa. Sebenarnya film dokumenter itu arahnya kemana sih? Eh, kalau misalkan dokumenter itu kita lebih menggali
bagaimana misalkan ya kita mengambil temanya tentang humanis. Hmm. Tokoh yang akan kita angkat sebagai narasumber ini kita coba membuat atau menarasikan cerita yang mengangkat tentang misalkan tentang kehidupannya atau tentang bagaimana kerja kerasnya dia, misalkan eh, seorang apa namanya pendayung sampan, ya kita lihat itu kan hanya semacam cerita yang kita lewatkan. Tapi kalau misalkan kita dalam media untuk dikembangkan sebagai satu cerita yang betul-betul kita mengangkat ini loh kerja keras seorang pendayung, seperti apa dia harus bekerja mulai dari pagi sampai malam, dan kemudian yang dihasilkan tidak sebanding dengan apa yang, nah jadi kita lebih mengarah bagaimana mengangkat eh, potensi dari si narasumber, ataupun mungkin yang kita angkat tentang kultur budayanya. Nah, kultur budaya ini kan banyak nih. Nah, yang akan kita olah dia menjadi satu struktur cerita yang menarik, maka eh, perlu sekali kita melakukan risetnya. Nah, dari riset itu kita akan tahu, oh misalkan ya di apa namanya di Jazirah itu yang banyak sekali sejarah-sejarah tentang misalkan peninggalan Islam di sana. Siapa sih yang menjajaki itu? Jadi Nah, lebih ke situ, Bang. jadi kita lebih mengarahkan supaya bagaimana orang lebih tahu eh, satu cerita itu lebih utuh. Hmm. Bukan, apalagi kan ini bukan cerita fiksi, jadi kita menarasikan sesuai dengan fakta yang ada. Faktanya, Bang. Betul. Kayak cerita-cerita humanis tadi, kultur Betul. budaya tadi benar-benar di shoot nih sesuai dengan Sesuai. apa yang mereka kerjakan itu, Iya. ya, apa yang Realita yang realita ada. yang ada. Jadi tidak semata serta merta itu cerita itu dibangun oleh kita sendiri, tapi Hmm. kita harus mencari narasumbernya yang betul, kemudian siapa mungkin dari hasil cerita itu bisa dipercaya atau tidak. Benar-benar. Kalau fiksi kan lebih ke Ya, imajinasi teman-teman, imajinasi. ya. Ya, Imajinasi. Sampai saat ini 5 tahun, sudah berapa film yang diproduksi di Rumah Kreatif Walang? kami sudah kurang lebih ada sekitar 12 atau 15, sekitar 15 lah. 15 Nah, sampai jadi ada beberapa film dokumenter, kemudian ada beberapa juga film fiksi. Nah, film fiksi ini sih yang lebih menyentuh mungkin ada judulnya tentang Harmoni Dua Hati. Karena di situ ada, Harmoni. karena ada apa namanya perbedaan agama yang saling menghormati, mungkin yang Muslim dengan yang teman-teman yang ada di Kristen, seperti itu. Jadi perbedaan itu bukan sebagai satu halangan, hambatan untuk kita saling jotos-jotosan. Harmoni Seperti itu. Dua Hati. Betul sekali. Ini percintaan kayaknya. Ya, Minum dulu, Bang. siap. Nah, film-film yang sudah diproduksi sama Walang ini bisa dinonton di mana, Bang? Kami kebetulan punya channel YouTube juga. Oh, oke, ada semua ya. Ada beberapa yang kami publish, ada beberapa yang belum kami Hmm. publish. Karena mungkin yang belum kami publish itu kami masih wanti-wanti, misalkan ada event apa bisa kami ikut Bisa sertakan. diikutsertakan. Ya, karena kalau sudah dipublish kan mungkin untuk keikutsertaan di event tersebut akan gugur. Kenapa, Bang? Karena tidak mungkin dari cerita itu mungkin yang sudah mungkin dari viewernya. Jadi kalau sudah ditonton oleh Oh, banyak, oke. Sudah kalau lebih dulu dipublish nih, ya orang sudah nonton orang duluan, sudah nonton ya. duluan. Jadi sudah tidak lagi penasaran dengan apa yang kita kerjakan. Kita lanjut ini segmen terakhir, Bang. 5 tahun, apakah Walang Kreatif sudah produksi film dari Walang Kreatif ini sudah pernah mencapai tingkat nasional? Betul. Untuk artinya kalau di sekolah kami di Walang selalu melakukan pendampingan. Nah, bukan kalau saya di sekolah otomatis saya tidak berlaku sebagai ketua
Ketua Walang. Walang. Jadi kita sebagai guru di situ. Nah, cuman tetap ada pendampingan dari alumni-alumni yang akan datang ke sekolah untuk bagaimana menjadi partnership buat anak-anak atau adik-adik yang ada di sekolah. Kemudian dari apa yang dikembangkan di sekolah itu untuk event secara nasional kami sudah ikut banyak sekali. Misalkan di FLS Duan Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang kami raih prestasinya itu mungkin pada saat di FLS 2N di Oke, Aceh. Di Festival Aceh Seni Siswa Nasional di Aceh, di mana kami masuk di 6 besar. 6 besar. Ya, Itu 10 film besar. yang dibawakan juga dokumenter juga, Bang? Dokumenter. Kebetulan kami mengangkat cerita tentang proses pembuatan apa namanya kerajinan kerang mutiara di Batu Merah. Keren. Nah, jadi itu salah satu potensi daerah yang hanya mungkin kita lihat sebagai satu objek wisata di negeri Batu Merah, tapi kita coba untuk mempublishkan dengan unsur cerita si pembuat tadi. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk nasional kita sudah sering mengikuti dan mungkin film-film itu yang menjadi baru 2 film yang mungkin masuk nominasi. Jadi ada apa namanya sejarah di Jazirah itu masuk 2 nominasi di sejarah direktur sejarah, kemudian masuk lagi di apa lagi satunya itu ada satu event dan Jadi yang tadi tuh, Pak, sejarah negeri sejarah di tadi Jazirah tuh ya. itu ya Oke, itu masuk sampai 2 event 2 event nasional. nasional. Dan yang si pembuat ini juga di event yang sejarah, kemudian dia ikut juga di yang di Batu Merah itu, Oh, yang kerang tadi Kerang tuh. Mutiara. Nah, itu jadi alhamdulillah siswa tersebut memang punya potensi di situ untuk pengembangan atau sebagai senias muda. Alhamdulillah, Idenya dari dia juga, Bang. betul sekali. Alhamdulillah saat ini dia melanjutkan kuliah di Unpati juga. Jadi masih bisa Masih, berkarya bareng Walang jadinya, betul. Bang, ya. Dan terus kami libatkan mereka supaya apa yang mereka dapatkan di sekolah ataupun yang saat ini di universitas itu tidak hanya putus di situ. Benar tuh. Biar kemudian ilmunya bisa terus dilanjutkan. Betul sekali. Selama ini nih kan kalau wadah untuk industri kreatif lain banyak nih. Untuk film sendiri, Bang, apakah pemerintah kota ataupun pemerintah daerah Maluku ini pernah membuat wadah yang kemudian bisa menampung ilmu-ilmu dan gagasan-gagasan dari para sinias muda di Kota Ambon? Sampai pada saat ini untuk pemerintah daerah sih untuk mewadahi sih belum ya. Ya itu tadi ada momen apa baru mulai direkrut atau dipanggil. Nah, cuman kan itu tadi kita terlebih dulu lah menyiapkan agar nantinya apa yang dibutuhkan kita sudah ada. Nah, cuman kita tetap memberikan atau membuat karya dan kita juga terlibat juga di beberapa event yang mungkin di situ pada instansi pemerintahan. Nah, mungkin salah satu contoh kemarin kita juga mengembangkan video apa namanya profil dari satu tokoh di instansi pemerintah di dinas provinsi. Untuk profilnya alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal juga. Berarti kalau untuk wadah sendiri untuk pengembangan belum ada. Belum. Tapi kalau misalkan ada event nasional itu biasanya tetap direkrut untuk Tetap bagaimana diikut sertakan. disertakan. Memang sebelum ke tingkat nasional itu berarti ada Seleksi dari seleksi daerah dulu. juga ya. Jadi kita seleksi antar sekolah atau antar kabupaten. Kalau misalkan masih lolos ya alhamdulillah kita dan alhamdulillah sampai saat ini untuk keikutsertaan teman-teman atau di
sekolah itu selalu kami yang mewakili. Hmm. Saya penasaran nih Bang, kalau ikut kancah nasional, akomodasi anggarannya dari mana nih? Tetap kalau misalkan eh, berada pada daerah ya Tetap harus dikoordinir Indonesia. oleh daerah, tetap sama daerah Oke, yang bukan bukan pribadi. bukan. Saya tahu berangkatnya pribadi. Nah, pada saat produksi baru ya Ya, kita produksinya kita tetap kerjakan. Nah, pribadi. Tapi kalau kita bandingkan nih Bang, industri perfilman di Maluku sama daerah lain yang mungkin lebih ini, seperti apa kira-kira Maluku? Apakah masih jauh dari kata maju atau seperti apa sih? kalau bilang masih jauh, dibilang iya sih iya, Ya. tapi kan tidak harus kita stagnan di situ. Hmm. Kita perlu untuk memotivasi anak-anak muda ini agar mereka terus punya karya. Dan terbukti kok kita eh, di beberapa event-event itu kita tetap eh, terwakilkan. Yes. Bahkan bisa diperhitungkan juga sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati bahwa di daerah kita ini masih tertinggal atau apa ya. Itu bagi penilaian orang. Tapi bagaimana motivasi kita ke teman-teman atau anak-anak muda ini untuk terus jangan pantang mundur lah. Jangan cuman gara-gara kita nggak punya alat kita nggak bisa berkarya. Nah, yang kita punya kan ide gagasan. Nah, ide gagasan itu yang perlu kita jual. Karena dari ide gagasan kita bisa memiliki banyak hal. Gitu. Terakhir nih Bang, oh, masih di era pandemi, Abang punya kesibukan lain. Kira-kira kedepannya nih Walang Kreatif mau dibawa kemana Bang? Maksudnya besok-besok nih seperti apa nih Walang kira-kira? Harapannya kita tetap eksis ya dan terus mengembangkan atau meregenerasi Hmm. adik-adik yang kita lihat itu kemampuan mereka ada di situ. Maka kita tinggal mengasah, terus mengasah karena karakter orang Maluku ini kalau kita hanya diamin, mereka tidak akan ngapa-ngapain, Makin diam jadi. makin diam dan mereka lebih mengarah ke hal-hal yang negatifnya. Nah, lebih baik apa yang sudah kita lihat, misalkan kita sebagai apa namanya leader ya, kita untuk mereka produser lah istilahnya. Hmm. Kita coba lihat yang dimiliki mereka, kemudian kita coba kolaborasikan. Kamu bisa di sini, terus ada temannya yang seperti ini bisa juga. Coba kalian coba berkolaborasi untuk bisa membuat sebuah karya yang menarik. Nah, di situ ada motivasi. Dan saya itu lebih lebih banyak dalam pendekatannya secara individual. Oke. Nah, karena pendekatan itu akan memberikan satu motivasi yang sangat penting karena saya sudah merasakan itu eh, banyak hal. Jadi misalkan di kelas 10, kelas 11 itu bandel sekali kan. Hmm. Pada saat kelas 12 masih bandel. Ya udah, kita coba dekati, kemudian kita apa sih yang kamu resah gitu. Yes. Keresahan itu yang paling poinnya paling besar apa? Ya, kita coba pecahkan, kita gali, kita beri motivasi, kemudian dari apa yang dia sudah pelajari, alhamdulillah perubahannya drastis Nah, sekali. sebenarnya bagusnya karena latar belakang Abang juga sebagai pengajar ya. Jadi memang eh, apa pendekatan personal itu Betul lebih sekali. lebih sering dilakukan ya. Karena kalau kita lepas, ya nggak akan lagi tumbuh Benar, sinis-sinis muda. sayang Karena kan saya banyak sekali teman-teman atau eh, saudara-saudara kita yang sudah lebih memilih bereksis di luar daerah. Padahal kan kenapa sih tidak mengembangkan potensi daerah? benar. Dan itu sangat sangat punya future yang sangat menarik sekali masa depan untuk Iya, mereka. sebenarnya untuk potensi sendiri itu anak-anak kita ini, teman-teman kita ini punya banyak potensi, Bang. Betul. Cuman itu tadi, Bagaimana cara kita mengasah mereka? yes, dan wadahnya juga sepertinya Wadah kurang. kita, ya betul wadahnya itu. Oke. Ini sudah berapa menit? Kameramen 40 lebih ya? Wah, lama juga. Kira baru setengah jaman. Oke, Bang. Sudah 40 menit lebih. Mungkin ada
closing statement dari Abang Latif nih untuk mungkin teman-teman seniors muda, untuk pemerintah lah. Baik, jadi harapannya untuk teman-teman sinias muda, mari kita terus menggali ide kita, karena apa yang kita punya dari ide itu kalau dijual mungkin sangat mahal. Nah, eh, kita tidak memerlukan satu penilaian dari orang, tapi bagaimana apa yang kita kerjakan menghasilkan sebuah karya. Karena kalau kita mendahulukan nilai, maka hal-hal yang akan kita capai dari nilai itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Tapi kalau misalkan kita betul-betul mau mengembangkan potensi kita untuk mengembangkan sebuah karya yang bagus dan menarik, secara otomatis nilai itu akan mengikuti kita. Dan bukan cuma nilai, tapi banyak sekali yang positif-positif yang bisa kita raih atau kita capai dari karya yang kita kembangkan tadi. Mungkin itu. Oke, luar biasa closing statementnya. Berarti yang jelas intinya kalau punya ide, punya gagasan, punya karya, go aja Go ya. aja ya. Nggak usah tunggu. Nggak usah menunggu. Nggak usah. Oke, luar biasa. Tribuners, sudah 50 menit lebih saya menemani Tribuners. Kita bahas soal perfilman di Maluku yang mungkin dengan adanya Walang Kreatif, dengan adanya komunitas-komunitas lain yang mengarah ke dunia perfilman, industri perfilman di Maluku ini bisa Ya, bisa kita bangun sama-sama. bangun sama-sama, Bang. Ya. Luar biasa. Oke, Tribuners, saya Ridwan Tuasamu beserta Bang Abdul Latif pamit undur diri. Sampai ketemu di tab-tab berikutnya. Amato, wassalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.